Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Public Relations dalam kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026. Nah, di dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana pelanggaran etika profesi PR dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat serta reputasi lembaga pemerintah. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Mayusya Aulia, Dina Noviana, Sevia Indrani, dan juga Laila Aulia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dari kasus yang kami analisis. Nah, public relations memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang praktisi PR harus berpedoman pada prinsip kejujuran, integritas, dan juga transparansi. Nah, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, munculnya dugaan korupsi dalam pelaksanaan program ini menimbulkan perhatian luas dari masyarakat dan juga media. Kasus ini nggak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi reputasi lembaga dan juga tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis kasus ini dalam perspektif kode etik profesi public relations. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell Malcolms dan juga Donald Shaw. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, pada kasus dugaan korupsi MBG, pemerintahan yang masif di berbagai media membuat kasus ini menjadi perhatian publik dan juga membentuk opini masyarakat. Dan di dalam kondisi seperti ini, public relations memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi yang jujur, terbuka, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya adalah pembahasan teori Situational Crisis Communication Theory. Pada teori SCCT ini, kasus ini termasuk ke dalam preventable crisis, yaitu krisis yang sebenarnya bisa dicegah karena terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak internal organisasi, yang akibatnya masyarakat cenderung memberikan tanggung jawab penuh kepada institusi sehingga ancaman terhadap reputasi menjadi sangat tinggi. Nah, karena itu organisasi perlu memberikan respons yang cepat, terbuka, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Oke, pada slide ini saya menjelaskan teori situational public dari James A. Grunig. Teori ini menjelaskan bahwa respon masyarakat terhadap suatu isu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama ada kesadaran terhadap masalah, kedua hambatan yang dirasakan, serta yang terakhir tingkat keterlibatan mereka. Dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau yang bisa disebut juga MBG, pemberitaan media membuat masyarakat semakin sadar akan isu tersebut. Akibatnya, publik menjadi lebih aktif menyampaikan kritik serta menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah. Karena itu, public relation memiliki peran penting untuk membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan yang terakhir transparan. Agar apa? Agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Pada kasus MBG terdapat beberapa prinsip etika public relation yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Yang kedua, integritas, yaitu menjaga kepercayaan publik dan tidak menyalahgunakan wewenang. Dan yang ketiga, ada transparansi, yaitu memberikan informasi secara terbuka, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, PR juga harus memiliki tanggung jawab sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai kode etik yang berlaku. Nah, pada kronologi korupsi ini, awalnya MBG adalah program pemerintah yang dananya gede banget, ratusan triliun rupiah. Karena programnya besar, tentu banyak pengadaan barang dan banyak pihak yang terlibat. Lalu, masalahnya mulai dari mana? Nah, pada tanggal 29 Mei 2026, Kejaksaan Agung curiga ada yang tidak beres dalam pengelolaan program MBG. Mereka menduga ada penyimpangan dalam 2 hal. Yang pertama, penunjukan mitra pelaksana program, kemudian yang kedua, pengadaan barang dan jasa. Makanya mereka mulai penyidikan. Nah, terus apa yang dilakukan Kejagung? Pada tanggal 2-3 Juni 2026, Kejagung menggeledah kantor BGN dan beberapa tempat lain. Mereka nyari bukti seperti dokumen, laptop, HP, dan data elektronik lainnya. Tujuannya buat melihat apakah benar ada permainan dalam program tersebut.
Nah, dugaan korupsi pertama yaitu mitra SPPG. Nah, program MBG dijalankan melalui SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, yang harusnya yayasan yang mau jadi mitra SPPG harus lolos syarat dan verifikasi, tapi menurut penyidik ada dugaan beberapa yayasan yang sebenarnya tidak layak malah tetap lolos. Kenapa? Karena diduga ada campur tangan atau orang dalam yang membantu mereka lolos. Jadi ibaratnya harusnya seleksi fair, tapi ada dugaan beberapa yayasan yang dibantu supaya lolos. Karena lolos, yayasan-yayasan itu akhirnya dapat aliran dana besar dari program MBG ini. Nah, dugaan korupsi yang kedua ini adalah pengadaan barang. Selain soal yayasan, ada juga masalah pembelian barang. Nah, penyidik menduga ada barang yang dibeli tidak terlalu dibutuhkan, kemudian jumlahnya berlebihan, harganya pun dinaikkan atau markup. Contohnya, 21.801 motor listrik yang harganya sekitar 1 triliun, kemudian ada 32.000 pasang sepatu, ada pula lebih dari 31.000 tablet, dan 5.400 TV ukuran 75 inci. Nah, yang menjadi pertanyaan, emang barang-barang ini benar-benar diperlukan untuk menjalankan program makan bergizi? Kalau ternyata tidak terlalu dibutuhkan tapi tetap dibeli dengan harga besar, negara bisa rugi. Siapa yang jadi tersangka? Pada 3 Juni 2026, Kejagung menetapkan 3 pejabat BGN sebagai tersangka. Seperti pada gambar yang tertera, ada Dadan Hindayana, Kepala BGN, kemudian Sony Sanjaya, dan Lodwig Pusung. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan tadi. Nah, kenapa ada pihak swasta juga? Karena barang-barang itu dibeli dari perusahaan. Nah, saat penyidikan berkembang, Kejagung menemukan dugaan keterlibatan perusahaan penyedia motor listrik. Nah, makanya pada 12 Juni 2026, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, Andri Mulyono, juga ditetapkan sebagai tersangka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait pelanggaran kode etik PR. Pelanggaran yang pertama yaitu PR dari BGN melakukan kelalaian dalam deteksi dini, yaitu gagal fungsi environmental scanning. Landasan etika yang dilanggar yaitu adalah landasan etika dari PRSA, yaitu Public Relations Society of America. Isinya ada act promptly to correct erroneous communication for which the member is responsible. Artinya, bertindak cepat untuk memperbaiki komunikasi yang salah yang menjadi tanggung jawab anggota. Jadi seorang PR itu harus lebih peka untuk mendeteksi kelalaian yang ada sejak awal. Apabila PR itu merasa ada yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak selayaknya untuk terjadi, sebaiknya harus ditangani sejak awal. Jangan sampai terjadi masalah yang besar dulu, baru seorang PR tersebut sadar seperti itu. Dampaknya adalah, dampak dari kelalaian dalam mendeteksi masalah itu sejak dini, itu yaitu menurunkan kualitas akurasi informasi ke publik. Lalu bentuk pelanggaran yang kedua ada pelanggaran prinsip akurasi. Seorang PR dari BGN gagal melakukan cek fakta. Kenapa gagal melakukan cek fakta? Karena pasti seorang PR itu mendapatkan data, terutama data terkait anggaran. Seharusnya seorang PR itu lebih teliti dan juga Seharusnya seorang PR itu lebih teliti dan juga memastikan data tersebut benar-benar real, sesuai dengan faktanya, tidak ada yang direkayasa. Seorang PR itu benar-benar harus kritis, harus juga teliti untuk mengetahui data yang diberikan kepada seorang PR itu merupakan data yang betul atau data yang telah direkayasa. Pelanggaran yang kedua ini, gagal melakukan cek fakta, merupakan landasan dari Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APPRI yang berisi anggota tidak akan menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya harus berusaha keras untuk menjamin kemurnian dan ketelitian fakta-fakta yang disajikan. Jadi fakta yang disajikan itu harus isinya itu benar, valid, dan tidak direkayasa atau tidak bohong.
Akibat dari pelanggaran ini yaitu menghilangkan kepercayaan publik atau public trust. Lalu bentuk pelanggaran yang ketiga adalah kompromi etis terhadap kebohongan publik, yaitu melanggar etika PR dari IPRA, yaitu International Public Relations Association, yang berisi to establish communication channels and to channels communication to provide information so as to ensure the purity and accuracy of the fact presented in order to avoid misunderstanding and to show loyalty and integrity. Artinya, untuk menyebarkan informasi serta menyalurkan komunikasi sedemikian rupa sehingga menjamin kemurnian dan ketelitian fakta-fakta yang disajikan demi mewujudkan keserasian pemahaman serta demi menjaga kepercayaan dari klien, pemberi kerja, serta seluruh publik yang kepentingannya terpengaruh oleh tindakan praktisi humas tersebut. Jadi seorang PR itu harus jujur. Jadi apabila menyebarkan suatu informasi itu harus benar, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Kalau misalkan seorang PR dari BGN ini dari awal mengetahui bahwa adanya praktik korupsi tersebut, seharusnya seorang PR dari BGN ini buru-buru untuk menangani masalah ini supaya nantinya tidak jadi besar gitu. Dan apabila seorang PR dari BGN ini sudah mengetahui kasus korupsi itu sejak awal lalu memilih untuk bohong kepada publik dan menyembunyikan itu semua, maka PR dari BGN sudah melanggar kode etik PR, yaitu seorang PR berbohong, karena seorang PR itu harus jujur menyampaikan sesuatu dengan fakta, menyampaikan sesuatu yang benar, itu melanggar etika dari IPRA, yaitu International Public Relations Association. Dampaknya apa? Dampak dari berbohong itu adalah mengarah pada manipulasi krisis dan pelanggaran hukum tentunya. Baik, karena tadi saya sedikit menjelaskan terkait dampak apa saja yang terjadi apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut dari poin 1 sampai 3 terjadi. Sekarang saya akan lebih mendetailkan lagi kira-kira dampaknya apa saja yang bakal terjadi terhadap kelola publik dan juga terhadap kepercayaan masyarakat. Apabila kita melanggar kode etik PR, yang pertama dampak terhadap kelola publik yaitu runtuhnya kepercayaan publik atau crisis of trust. Lalu yang kedua ada kegagalan aspek transparansi dan akuntabilitas, gagal untuk transparan gitu. Jadi seorang PR berbohong gitu. Lalu ada degradasi kualitas layanan publik, ada penurunan kualitas layanan publik. Jadi layanan-layanan publik itu sudah mulai korupsi, sudah mulai berbohong, artinya terjadi penurunan. Lalu meningkatnya risiko sistemik pada birokrasi baru. Nah, lalu dampak terhadap kepercayaan masyarakat itu apa aja sih? Yang pertama, ada ancaman kesehatan dan gizi anak. Dampak langsung kenapa? Karena apabila ada dana MBG yang dikorupsi, maka ada juga kualitas bahan yang dituruni. Karena harganya lebih murah, pasti bahan-bahan yang didapatkan juga agak sedikit tidak seberkualitas biasanya gitu. Jadi ada kemungkinan terjadi dampak ya kesehatan dan gizi anak gitu, ada ancamannya. Lalu yang kedua ada kerugian finansial dan ketimpangan ekonomi warga. Dan yang ketiga munculnya apatisme dan sinisme sosial. Jadi masyarakat sudah tidak percaya lagi nih terhadap program MBG gara-gara banyak oknum yang menyalahgunakan program tersebut. Walau tidak semuanya, tapi gara-gara ada satu kasus ini di masyarakat itu langsung tidak mempercayainya dan juga banyak juga yang menolak adanya MBG seperti itu. Yang terakhir ada kesimpulan. Dugaan korupsi dalam program MBG menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat serta rusaknya reputasi lembaga pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kode etik public relation yang lebih kuat, komunikasi yang transparan, serta pengawasan yang lebih baik agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian.